Saat ini Anda telah terhubung dengan bisnis Natura World. Audio e-learning akan membantu Anda untuk mengembangkan skill dan sikap mental dalam memimpin organisasi bisnis Anda menjadi lebih efektif. Inilah program elektronik learning Natura World. Namanya bisnis itu kan menjual sebuah produk, entah itu produknya berupa fisik, berupa digital, ataupun berupa jasa. Produk-produk yang dijual ini harus dipresentasikan. Enggak mungkin enggak usah presentasi. Sekalipun Anda menjual produk yang sudah ternama, sudah bermerek, tetap aja masih harus mengedukasi, tetap aja masih harus presentasi. Jadi enggak ada kalau Anda mau jualan, mau bisnis kok enggak mau presentasi, sudah dipastikan Anda akan menjadi orang yang gagal dalam bisnis tersebut. Jadi bisnis itu wajib adanya presentasi, kecuali kalau Anda kerja ya, misalnya kerja di Alfamart mungkin Anda nggak usah presentasi, tinggal jual, kan kayak gitu ya. Hujan, mudah-mudahan suaranya nggak mengganggu. Oke. Tapi pada saat Anda mau presentasi, Anda harus melakukan yang namanya persiapan. Jadi kita nggak bisa langsung presentasi tanpa adanya persiapan. Jadi kita harus ada persiapan untuk presentasi. Nah, mulai bisa dicatat ya teman-teman ya. Persiapan untuk presentasi. Persiapan yang pertama sudah dibahas, yaitu daftar nama, ya kan? Daftar nama yang akan kita presentasikan, daftar nama yang akan kita prospek. Karena kalau misalnya kita nggak punya daftar nama, kita mau prospek siapa? Ya kan? Nah, kemarin sudah dibahas, kalau kita nggak punya daftar nama, ya buat daftar nama baru. Ya, karena kita harus prospek dengan orang. Ya, kita harus ketemu dengan orang dan melakukan prospek. Jadi yang pertama yang disiapkan adalah daftar nama. Kemudian yang kedua, ini penting sekali, pada saat kita mau prospek, kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapannya apa? Kita harus optimis. Kemudian selanjutnya kita harus percaya diri dan kita harus semangat. Jadi hal yang perlu dipersiapkan ya, daftar nama. Kemudian yang dari dalam diri kita sendiri adalah optimis, percaya diri, dan semangat. Karena apa? Kalau kita pesimis, kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak semangat, ini sudah dijamin nggak akan mungkin closing. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Oke, mungkin suara saya masih kedengaran jelas nggak ya? Oke. Mungkin pas Anda awal-awal menjadi member Natura World, akan ada rasa yang namanya takut nanti nggak closing. Itu namanya rasa nggak percaya diri, atau nggak optimis, itu pesimis, ya kan? Nggak semangat. Nanti kalau nggak closing gimana ya? Nah, itu nggak semangat. Itu closing, tidak closing itu tidak boleh dipikirkan di awal prospek ya. Jadi closing dan tidaknya nggak boleh dipikirkan pada saat awal mau prospek. Yang pertama ya, tadi daftar nama, optimis, percaya diri, dan semangat. Lalu jangan malas kalau mau prospek. Soalnya gini, kadang-kadang aduh temanku jauh ya, kalaupun closing ini bonusnya 50.000, sedangkan bensin ke sana lebih dari 50.000. Nah, ini akan membuat kita malas. Nah, ini akan menjadi alasan untuk kita nggak boleh begitu. Jadi kita tuh gini, oke, mungkin closing pertama Anda itu 50.000, tapi Anda nggak boleh memikirkan itu. Aku ke sana mau dapat bibit ambasador gitu, bukan 50.000-nya yang Anda pikirkan, tapi saya mau ke sana, saya mau prospek, kalau dia closing, dia adalah bibit ambasador saya. Karena kalau kita mikirin closing 50.000, kemudian dengan jarak tempuh yang jauh, kita jadi males, ya kan? Itu jadi alasan kita supaya kita nggak prospek, nggak presentasi. Karena
Dari satu orang itu akan jadi ribuan. Contohnya saya juga satu orang. Dulu upline saya yang luar biasa, rajin sekali prospek saya, kemudian saya join kepada beliau, Bu DM ya, upline saya yang cantik ulala, yang kemarin habis bangun rumah senilai 5M, keren banget. Besok semoga kita bisa ya semuanya ya menduplikasi beliau. Nah, Bu DM prospek saya itu ya bonus Bu DM memang 50.000 saat baru saja saya closing. Tapi setelah saya closing kemudian saya dibina oleh beliau. Berapa yang ada di belakang saya? Ada ribuan, ya kan? Ada ribuan orang. Ya itu loh, jadi kita nggak boleh malas. Kalau kita mau prospek ya kita nggak boleh mikirin hasil. Kita harus berpikir optimis tadi. Oke, saya mau closing bibit ambassador di sana kayak gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih semangat ya. Jadi kita harus mencari solusi, bukan cari alasan kalau siap mau prospek. Ada aja sebenarnya kalau mau alasan biar nggak prospek. Capek lah, nggak ada waktu lah, sibuk lah, jauh lah, ada aja. Nah ini kalau kita mau prospek ini adalah salah satu persiapannya. Alasannya buang, alasannya singkirin, cari solusinya. Jauh cari solusi, sibuk cari waktu, gitu loh. Kemudian pahami materi presentasi. Jadi persiapan selanjutnya untuk prospek adalah pahami materi presentasi. Pahami produknya. Kalau Anda mau prospek, Anda harus paham dengan produknya. Kalau soal bahasa ngomongnya itu tidak harus sama persis dengan yang di brosur atau dengan yang di materi NOP. Kalau kita saat ngomong itu kita dengan bahasa kita sama temen yang enak didengar, yang enak nyaman gitu loh, nggak harus formal, nggak harus formal yang misalnya apa ya, seperti Anda sedang melakukan presentasi di acara NOP, itu tidak. Kalau kita mau prospek secara pribadi ya, kita sekarang lagi bahas prospek pribadi dulu ya, atau presentasi pribadi dulu. Nanti kalau presentasi di NOP saya bahas nanti. Jadi kalau memahami produk ini maksudnya ya kita harus paham NBS fungsinya untuk apa, keunggulannya apa, lead magnet keunggulannya apa, NAV keunggulannya apa, kayak gitu. Jadi keunggulan produk kita itu harus Anda pelajari dan Anda harus memahami supaya apa? Ketika dibandingkan dengan produk lain, nanti Anda bisa memberikan keunggulan dari produk kita. Tetapi di saat kita lagi presentasi, ingat satu hal, kita tidak boleh menjelek-jelekan produk lain. Tidak boleh ya, jangan sampai, karena itu hal yang tidak baik, nanti jadi nggak berkah. Tetapi kita berikan keunggulan produk kita. Itu kenapa sebelum kita presentasi kita harus pahami dulu materinya, produknya, marketing plan-nya. Lah saya member baru Mbak Nisa, saya member baru, saya gimana saya mau tahu. Nah itu Anda punya mentor, Anda punya upline, jangan malas belajar. Ada brosur, ada internet, ada TikTok, ada Facebook. Itu adalah media untuk Anda semua bagi yang masih member baru untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya tidak akan mungkin seorang member baru itu langsung pinter. Apalagi saya ini adalah orang yang bodoh banget. Kalau saya nggak belajar, bagaimana saya bisa memahami materi prospeknya? Nggak bisa, ya kan? Nah itu makanya saya belajar. Kita harus belajar untuk memahami materi presentasi, baik itu produk dan marketing plan. Tidak ada alasan ketika Anda member baru, Anda belajar dulu dengan upline, Anda belajar dulu di sosial media. Setelah mempelajari, lalu Anda buat janji, daftar nama yang tadi dibuat janji, dan lakukan prospek atau presentasi. Insya Allah kalau Anda sudah pahami materi presentasinya, dalam waktu prospek Anda lebih semangat, lebih optimis, lebih mantap lagi presentasinya. Jadi enggak embeb gitu pada saat ditanyain. Kan kalau Anda nawarin produk misalnya, Mbak itu NBS bisa buat jerawat, terus bisa enggak ya? Kira-kira prospekan Anda ragu enggak? Ragu dong, ya kan? Iya pasti ragu. Itu bonusnya nanti langsung ditransfer enggak? Nanti bonusnya berapa? Misalnya bonusnya berapa? Rewardnya ada berapa? Kalau Anda tidak memahami materi prospeknya, Anda bingung berapa ya? Ya sudah, di end. Akhirnya prospekan Anda ragu. Besok pada saat mau di follow up susah.
ya kan? Makanya pertama Anda harus pahami materi presentasinya, belajar tentang produk dan marketing plan sebelum melakukan prospek ya. Jangan malas, ayo kita belajar bareng-bareng, saya pun masih belajar. Lalu persiapan selanjutnya yaitu mencari tahu kebutuhan atau need-nya dari calon prospekan kita ya. Oke ya, jadi jadi oleng. Oke, persiapan prospek selanjutnya yaitu mencari tahu kebutuhan atau need dari prospekan kita, calon prospekan kita. Ini penting ya, ini penting banget ya. Karena apa? Dengan mencari tahu kebutuhan ini, kita akhirnya datang kepada orang tersebut itu sebagai konsultan, bukan sebagai sales. Ya, nanti akan saya bahas. Jadi Anda harus tahu nih, misalnya Anda mau prospek, namanya Mbak Anissa. Nah, Mbak Anissa ini kira-kira butuh apa? Oh, Mbak Anissa itu butuh duit. Ya, Mbak Anissa butuh duit. Berarti nanti Anda bisa prospek kencengin di bagian duitnya, di bagian marketing plan-nya. Jadi datang kepada Mbak Anissa, Mbak, ini ada peluang bisnis bagus banget nih. Siapa tahu bisa nambah rezeki, kayak gitu. Karena kita sudah tahu Mbak Anissa ini orangnya butuh duit, gitu loh. Jadi kita harus mencari tahu. Lah bagaimana kalau orangnya nggak butuh duit? Ya sebenarnya sih kayaknya nggak mungkin juga ya orang nggak butuh duit. Tapi kadang mungkin dia memang sudah dalam ekonomi yang baik gitu, maksudnya ya seperti itu. Ya kita cari tahu. Oh dia butuh skincare-nya, ya kita akan masuk di produknya, ditekankan di produknya terlebih dahulu kayak gitu. Jadi mencari tahu kebutuhan need-nya ini, kebutuhan dari calon prospekan ini sangat penting ya. Jadi kita harus memahami orang itu kira-kira butuh apa kayak gitu ya. Nah ini nanti Anda akan pinter dalam menangkap ini kalau Anda sering prospek, karena kan Anda sering ketemu sama orang, skill Anda bertambah. Jadi Anda akan tahu, oh, orang ini insya Allah butuhnya ini, kan kayak gitu. Walaupun kadang tebakan kita salah sih, karena kita nggak tahu, tapi setidaknya itu sudah menjadi salah satu acuan kita. Nah nanti untuk kebutuhan yang jelasnya dia sebenarnya butuh apa, itu ketika nanti kita sudah mulai ngobrol dengan dia, kayak gitu ya. Jadi pada saat kita prospek, itu semua sudah dipersiapkan, lalu kita bisa mulai prospek ya, bisa kita mulai prospek. Jangan lupa kalau mau prospek bawa produknya ya. Kalau Anda belum memahami marketing plan-nya, bisa membawa alat bantu, contohnya flip chart itu bisa dibawa, supaya nanti kalau misalnya Anda bingung, Anda bisa buka bukunya, diperlihatkan kepada calon prospekannya seperti itu, dan itu juga membantu sekali Anda ya. Kemudian kita akan masuk caranya kita melakukan prospek. Tadi sudah disiapkan persiapan kita ya, saya ulang lagi, yaitu daftar nama yang mau diprospek. Kita harus optimis, percaya diri, semangat, nggak boleh malas, mencari solusi bukan mencari alasan ya kan. Pahami materi presentasi, cari tahu kebutuhan calon prospekan kita. Itu adalah hal-hal yang perlu Anda siapkan sebelum prospek. Kalau ini sudah siap, maka ayo kita sekarang mulai prospek ya. Siapa yang mau saya prospek nih? Di sini ada yang belum member? Saya masih menerima frontline baru. Ya, jadi cara prospek ini macam-macam teman-teman. Macam-macam. Kok bisa macam-macam? Jadi cara prospek ini tergantung siapa yang kita prospek. Ya kita mau prospek siapa, itu pasti caranya beda ya kan. Ketika kita prospek temen kita yang buat main sehari-hari, gunakan bahasa yang enak didengar, yang biasanya nih, bahasa biasanya. Misalnya Anda biasanya sama dia bahasa Jawa, ya prospek dengan bahasa Jawa ya kan. Jangan tiba-tiba gara-gara mau prospek Anda langsung menggunakan bahasa Inggris supaya terlihat keren gitu. Malah nggak mudeng ya. Jadi prospek ini macam-macam caranya. Nah salah satunya kalau kita sudah mau prospek, caranya begini. Cara yang pertama yaitu datanglah sebagai konsultan, bukan sebagai sales.
Walaupun sebenarnya tujuan kita adalah menjual produk atau namanya disebut sales, tapi sekarang marketing itu sudah luar biasa. Pesaing dari produk-produk kita itu di luar sana jutaan produk, ya kan? Bisnis jutaan bisnis, pesaing kita sangat banyak. Jadi kita harus mengupgrade skill kita. Kalau zaman dulu orang bisnis ya jualan produk seperti sales kayak gitu, ya kan? Tapi sekarang kalau kita mau presentasi, maka tempatkan diri Anda sebagai seorang konsultan, yang mana di konsultan itu bertugas untuk memberikan solusi. Iya sih, sebenarnya kita mau prospek tujuannya apa ya? Kasarnya ngomong kita tuh mau jualan, dia disuruh beli produknya kita. Tapi kan kita ini presentasinya itu ada dua macam ya, presentasi ya produknya kita presentasikan, kita juga punya bisnis yang akan kita presentasikan, di mana kita ngajakin orang tersebut itu mau jadi partner bisnis kita biar bekerja sama-sama kita, terus bisa saling menguntungkan, menjadi simbiosis mutualisme selamanya, kan seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan ya, itu kenapa datang sebagai konsultan. Contoh nih, sebenarnya kalau prospek itu ya memang tergantung ini sih ya, tergantung lawan bicara. Cuman saya contohkan aja. Saya contohkan misalnya nih, saya mau prospek Mbak Anissa tadi. Mbak Anissa ini orang yang butuh uang. Mungkin dia penghasilannya pas-pasan gitu ya, karena kita sudah mengetahui kebutuhannya tadi. Nah, sampai di situ kita bisa mulai nih buka obrolan itu, Mbak, aku ada solusi. Ini tuh bisa nambah rezeki kita loh, gitu kan. Apa? Aku punya bisnis, namanya bisnisnya keren banget, dan ini bisnis udah booming, perusahaannya udah jelas, izinnya udah lengkap, perusahaannya besar, buktinya yang berhasil banyak. Nah, dia kan Mbak Anisanya kan tanya, bisnis apa? Pernah dengar Naturaword gitu kan? Belum gitu. Nah, ini bisnisnya tuh namanya Naturaword. Bisnis ini punya produk yang dimana nanti produknya itu sangat menguntungkan kalau dijual karena produknya bagus. Nah, itu bisa pembuka. Nah, jadi kan di situ kita menjadi konsultan buat dia. Buat si Mbak Anissa ini selalu bertanya, produknya apa aja? Nah, kan kayak gitu. Nah, pada saat si Mbak Anissa tanya, produknya apa aja? Jadi Anda jawab lagi, kira-kira enaknya aku jelasin produknya dulu, apa cara cari duitnya dulu nih? Kayak gitu. Biarkan dia berpikir, produknya dulu deh. Oke. Kalau produknya dulu aku jelasin, produknya ada ini, NBS jelaskan, NAV jelaskan, bla bla bla, secara global jelaskan. Terus nanti kan Mbak Anisanya ini masih pengen tahu bagaimana cara cari duitnya, kayak gitu. Jadi kalau kita memprospek orang, kalau kita menjadi konsultan, otomatis orang itu akan lebih banyak bertanya. Ketika prospekan Anda lebih banyak bertanya, ini bisa dikatakan Anda berhasil dalam memprospek dia. Beda dengan yang ketika kita prospek tuh kita terus kita ngoceh, orangnya itu ngeliatin tapi belum tentu dengerin. Ya, jadi kadang tuh orang pinter prospek, dia paham banget tentang produknya, paham banget tentang marketing plan-nya, tetapi tidak paham tentang skill komunikasinya. Ya, dimana yang saya jelaskan tadi itu, bagaimana caranya menjadi konsultan. Jadi, kadang orang tuh pinter presentasi, kalau kita nggak tahu caranya skill komunikasi, ya itu akhirnya kita prospek dengan sangat baik, bahasanya melipit, bahasanya keren, tapi orang itu melihat sih, tapi belum tentu dengerin. Akhirnya apa? Nggak mudeng dan belum tentu closing. Kan sayang sekali kita membuang-buang tenaga. Jadi kalau kita mau prospek, kalau kita jadi konsultan, kita harus bagaimana membuat orang tersebut itu sering bertanya, gitu loh, sering bertanya. Jadi kita jalin komunikasi dari dua arah, nggak cuman kita prospek sendiri,
itu jadi sales namanya. Tapi kalau konsultan dia akan lebih sering bertanya. Jadi seperti itu. Gimana caranya kita bisa menjadi konsultan, yaitu dengan cara mencari tahu kebutuhan prospekan kita. Jadi kita datang sebagai pembawa solusi. Ya banyak banget contohnya. Misalnya orang ini nih adalah orang yang sering dandan. Orang ini kebutuhannya banyak berdandan. Misalnya dia seorang pramugari, atau dia seorang pegawai bank, atau dia pokoknya misalnya dia membutuhkan untuk make up. Anda datang kepada dia, Kak, Mbak, sudah punya belum lip matte yang tahan lama sampai 16 jam, tapi lip matte-nya tuh menutrisi bibir, jadi nggak bikin bibir jadi hitam dan halal. Udah punya belum? Gitu. Itu bisa jadi pembuka, ya kan? Misalnya nih jawabannya pahitnya, Anda berharap jawabannya dia belum, gitu kan ya. Akhirnya nanti bisa menjelaskan, aku punya gitu. Tapi bagaimana kalau jawabannya, udah, aku udah punya mereknya yang mahal itu Mbak, kayak gitu kan misalnya. Lalu Anda jawab apa? Kan Anda mau jadi konsultan, tiba-tiba Anda dijawabnya seperti itu. Ketika Mbak udah punya lip matte yang gini, dia jawabnya sudah. Kira-kira mau ngapain kalau seperti itu? Selesai? Mundur? Enggak, kan tadi kita sudah punya persiapan, semangat, percaya diri, optimis. Kita gali lagi kebutuhan yang lain. Kalau lip matte-nya bisa bikin kantong tebel, udah punya belum? Kayak gitu. Nah, ini biasanya dijawab, kok bisa? Nah, di situ nih biasa mulai masuk. Nah, ini nih kerennya lip matte-nya aku. Gimana kalau kita bahas ini? Soalnya kalau kita bahas tentang yang namanya bikin kantong tebel itu asik nih, kita bahas ya, kayak gitu, enak gitu. Jadi kita akan mencari tahu selalu kebutuhan dia, sehingga kita datang menjadi konsultan. Dan ya tidak terkesan banget kalau kita itu mau jualan, padahal ya memang tujuannya mau jualan, nggak munafik, memang mau jualan. Tapi biar jualannya laris, kita pakai strategi, yaitu menjadi seorang konsultan. Nah, pada saat Anda menjadi seorang konsultan, harus menjadi pendengar yang baik. Harus menjadi pendengar yang baik dulu, karena dari cerita mereka kita akan tahu nih, kira-kira nanti ketika presentasi apa keberatan mereka. Ya, penting ini, bisa dicatat. Saat Anda melakukan presentasi, Anda juga harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Karena dari mendengarkan ceritanya mereka, Anda akan tahu kira-kira nanti keberatan mereka itu apa. Ya kan? Yang namanya prospek itu memang tidak langsung closing saat itu juga. Tetapi ketika Anda menjadi pendengar yang baik, dengerin nih kira-kira dia cerita apa ya. Nah, dari cerita itu Anda harus mau putar nih otak, dengerin supaya jangan ngalamun pada saat dia lagi ngomong ya. Jadi kita kan kalau prospek dari dua arah, ya kita ngomong, ya jadi pendengar juga yang baik. Nah, misalnya nih kira-kira karena dia cerita, aku suaminya doang yang kerja, aku di rumah. Nah, berarti kira-kira nih bisa ditebak. Nanti dia akan bilang begini. Dia akan bilang begini. Nanti ya, aku tak bilang suami dulu. Kayak gitu, biasanya gitu. Ya, sering nggak? Pada saat prospek, dia akan bilang, oke, nanti aku bilang suami dulu, soalnya uangnya aku minta sama suami, kayak gitu. Hujannya makin deras, tapi suara saya masih aman nggak ya? Masih jelas nggak ya teman-teman? Semoga masih jelas ya. Oke, jadi ya tadi misalnya ditolak. Kalau Anda sudah mendengarkan cerita dia, Anda sudah mulai akan paham nih kira-kira dia akan menolak dengan cara apa. Misalnya, nanti aku bilang suami dulu, kayak gitu. Kira-kira akan bilang seperti itu. Nah, sebelum dia bilang seperti itu, Anda harus memberikan solusi terlebih dahulu, supaya sebelum dia ngomong begitu, Anda sudah kasih solusinya. Paham nggak maksud saya? Jadi begini, Anda akan menjadi pendengar yang baik. Nah, dari Anda mendengarkan cerita itu, Anda sudah bisa mengira-ngira kira-kira nanti keberatan orang ini apa. Nah, contohnya dari mendengarkan, Anda menangkap,
orang ini akan menolak dengan alasan mau bilang suami dulu karena uang modalnya nanti akan minta sama suami. Contoh seperti itu. Jadi sebelum dia mengatakan seperti itu, nanti di saat yang tepat Anda bisa bilang, Mbak, aku, atau misal pengalamanku sendiri atau pengalaman temanku, ya kan? Temenku kemarin join di Naturaword ini juga sama Mbak seperti nyenengan. Jadi kalau mau apa-apa minta suami terlebih dahulu, ya minta suami dulu. Tapi kadang suami nggak ngizinin karena suami kan nggak tahu jelasnya bisnis ini apa. Nah teman saya ini berpikir, ya sudah, saya mantap join saja menggunakan uang belanja dulu misalnya. Yang penting uang ini mau digunakan untuk kebaikan karena uangnya nggak mungkin hilang. Jadi pada saat keluar uang 500.000 dapat produk yang dijual lebih dari 500.000. Artinya uang yang dipakai, uang suami yang dipakai itu kan nggak mungkin hilang. Insya Allah suami ridho Bu, karena ini tidak digunakan untuk shopping-shopping, nggak digunakan untuk kredit-kredit, nggak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi teman saya itu, jadi Anda bisa lihat, teman saya itu waktu itu nggak bilang dulu memang sama suami, bilang setelah join bilang kalau uangnya kemarin dipakai buat bisnis, tapi ini sudah kembali seperti itu. Anda bisa kasih solusi seperti itu, atau Anda sendiri, pengalaman Anda sendiri ceritakan. Pengalaman Anda sendiri diceritakan. Dulu saya juga belum nggak bilang langsung Bu sama suami, karena tak pikir-pikir saya kalau ngutang juga nggak bilang suami, masa mau bisnis bilang suami gitu. Ayo siapa yang kayak gitu? Ya jadi pengalaman teman atau pengalaman Anda sendiri bisa diceritakan untuk menanggulangi si prospekan ini dalam memberikan alasannya untuk menolak gitu. Paham nggak maksud saya? Semoga bisa dipahamin ya. Agak belibet kali ya saya ngomongnya atau gimana ya. Contoh lagi, ketika Anda menjadi pendengar, Anda menangkap bahwa orang ini akan menolak karena dia sibuk. Contoh lagi ya biar lebih paham. Mbak, saya sibuk, saya nggak bisa jalanin bisnis ini. Kira-kira dia akan menolak dengan cara seperti itu. Nah, Anda bisa langsung kasih solusi. Teman mungkin, atau misalnya crossline Anda. Contoh misalnya, oh saya punya teman Bu di Naturaword itu, namanya Bu Inu. Beliau itu bidan di RSUD. Wah, jarak tempuh rumahnya ke tempat kerjanya itu PP 5 jam Bu. Terus di RSU itu nggak bisa pegang HP secara leluasa karena orang lahiran di RSU tuh banyak, nggak kayak di puskesmas. Anda bisa bayangin nggak betapa sibuknya Bu Inung ini? Ya nggak? Nah, jadi tapi beliau ini bisa menjalankan bisnis Naturaword dan sekarang sudah menjadi ambasador eksekutif. Kok bisa? Padahal sibuk. Karena ada cara nanti Bu, ada caranya. Nanti kalau Anda sibuk, akan ada cara bagaimana bisa tetap mengembangkan bisnis ini. Karena bisnis ini fleksibel. Fleksibel itu yang dimaksud sibuk bisa, orang sibuk bisa, orang bodoh bisa, orang pintar bisa, orang miskin bisa, orang kaya bisa. Yang penting nanti usaha. Nah, nanti kalau Ibu sudah join, nanti saya kasih solusinya gimana caranya Ibu bisa menjalankan bisnis di antara kesibukan Ibu dan tidak mengganggu aktivitas Ibu, tapi bisa dapat tambahan penghasilan. Nah, dari sini walaupun Ibu sudah punya kesibukan, insya Allah dengan join di Naturaword bisa menjadi perantara rezeki untuk orang lain juga. Kan sungguh mulia Bu, luar biasa. Kita dapat hasilnya, kita dapat pahalanya karena kita memberikan jembatan rezeki untuk orang lain. Kayak gitu ya, bisa dipahamin kan? Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan memahami kira-kira orang ini menolak dengan cara apa. Sebelum orang ini mengatakan penolakannya, kita sudah ngasih dulu solusinya. Ya, semoga bisa dipahami.
Nah itu ada yang bilang belanja Shopee tiap hari aja nggak pernah bilang suami, masa bisnis harus bilang. Biasa itu tuh alasan Bu. Sebenarnya penolakan bilang suami, bilang Pak RT, bilang Pak RW, bilang pacar, mantan itu sebenarnya cuma alasan biar menolak gitu. Tapi ya kita buka lagi mindsetnya ya. Oke, jadi itu kemudian next. Pada saat kita prospek, itu kita perlu memberikan sedikit, atau pada saat kita lagi ngobrol nih sama prospekan kita perlu selingin dengan ya supaya nggak terlalu jenuh si prospekan itu. Jadi kan kalau kita lagi prospek itu kan kita harus asik nih ngomongnya, ya kan? Kita lagi ngasah skill komunikasi kita supaya didengerin enak, dia tuh nyaman sama kita. Jadi besok pas di follow up enak kayak gitu ya. Jadi bukan cuman jual lo beli ya sudah gitu. Ya, enggak. Jadi kita sambil melakukan kedekatan emosional dengan dia seperti itu. Jadi di saat kita lagi prospek kita bisa selingin pujian-pujian kecil buat dia, tapi pujiannya jangan berlebihan. Ya contoh Anda prospek saya hidungnya minimalis terus dibilang gini, aduh Mbak Nisa kok sekarang hidungnya mancung banget. Ya itu mah namanya modus gitu ya. Jadi Anda kalau mau prospek boleh berikan pujian pada calon prospekan Anda, tapi jangan berlebihan. Karena kalau Anda memberikan pujian secara berlebihan itu kelihatan modus gombal ya. Jadi kayak gitu nggak boleh diberikan pujian-pujian kecil. Wah sekarang kok semakin muda nih, udah lama nggak kelihatan kayak gitu ya. Jangan sampai memuji yang aneh. Contohnya orangnya tingginya di bawah 1,5 meter ya contoh. Anda bilang Mbak kok jenengan sekarang tinggi semampai, itu namanya gombal, itu nggak boleh. Jadi berikan pujian-pujian yang realita gitu ya, jangan itu perlu karena membuat hati orang senang, itu juga akan memberikan energi positif. Tapi jangan terlalu banyak memuji, apalagi yang di prospek lawan jenis, bahaya. Oke, kemudian pada saat kita prospek itu kan macam-macam. Ada kita prospek kalangan menengah ke bawah, ada juga prospeknya menengah ke atas. Ini Anda nggak boleh samakan cara prospeknya. Ya nggak, ada nggak yang bertanya-tanya kok kalau prospek orang yang lebih kaya gimana ya Bu ya, apa orang itu masih mau beli, apa orang itu masih mau join bisnisnya, kan kayak gitu. Hanya caranya saja yang kita bedakan. Kalau prospek misalnya orangnya itu menengah ke bawah, jadi Anda prospeknya bisa menawarkan bantuan. Misalnya Anda prospek, ini ada bisnis bagus, produknya bla 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 bla, ini produknya, cara bisnisnya begini. Nanti kalau Anda join, saya bantu cara mengembangkan bisnisnya. Nanti ada saya Bu yang bakal bantu Ibu untuk mengembangkan bisnisnya, memberikan produk knowledge dan lain-lain. Itu. Jadi kalau dia menengah ke bawah, nanti kita bisa menawarkan bantuan atau menawarkan bantuan atau jadi ngeblank saya. Terima kasih yang komen dan antusiasnya semuanya ya. Oke, lalu prospek kalau yang menengah ke atas atau yang lebih kaya, bukan lebih kaya, maksudnya keuangannya lebih baik daripada kita, gitu kan ya? Karena kaya dan miskin itu kan susah untuk diukur ya. Nah, bagaimana cara prospek orang yang sepertinya dia keadaan ekonominya di atas kita? Nah, ini beda lagi caranya apa? Contoh nih, saya kasih contoh aja, tapi beda-beda sih, cuman saya kasih salah satu contohnya. Karena kalau misalnya mau dicontohin, kita live-nya nggak cukup 1 jam Bapak Ibu, kita bisa live-nya kita bisa live-nya 7 hari 7 malam. Saya semangat banget ini karena Anda semuanya antusias. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Jadi prospek orang yang sekiranya keadaan ekonominya lebih di atas kita. Caranya gimana?
cara contoh, Bu, begini, saya tuh punya bisnisnya bagus, ini Ibu bisa lihat-lihat, silahkan Bu, ini dari izin lengkap, perusahaannya sudah bonafit besar, jaringannya juga berkembang di Indonesia sangat pesat Bu. Nah, tujuan saya ke sini, Ibu itu sepertinya sangat pas nih kalau ikut bisnis ini, walaupun sebenarnya saya paham banget untuk keuangan Ibu pasti sudah sangat mapan. Nah, saya mau minta bantuan kepada Ibu. Semoga Ibu mau bantu saya untuk mengembangkan bisnis ini karena saya merasa Ibu ini adalah relasi yang tepat. Ibu akan menjadi partner yang tepat buat saya, kayak gitu. Jadi, saya minta bantuannya, nanti mungkin Ibu bisa kenalkan atau referensikan mitra-mitranya Ibu atau relasi-relasinya Ibu kepada saya untuk nanti saya jadikan satu tim dengan Ibu. Saya buatkan tim penjualan. Jadi nanti Ibu bisa dapat sharing profitnya. Ibu memberikan referensi relasi Ibu ke saya. Nanti saya bantu prospek. Kalau Ibu kan pasti sibuk ya, saya nanti bantu prospekin, saya bantu promosikan. Tapi nanti kalau Ibu join dulu, kemudian nanti relasi yang Ibu ini relasi ini nanti join, Ibu dapat sharing profitnya. Sharing profitnya seperti apa? Nah, jelaskan. Bonus sponsor, pasangan, reward, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, ini hasilnya Bu. Kalau ditelateni insya Allah bagus. Karena kelipatannya 50.000. Sedangkan kita bisa tahu sendiri. Bisnis misal contoh bisnis ini ya, sembako misalnya. Atau swalayan. Itu kan keuntungannya juga kelipatannya sebenarnya sedikit Bu. Mungkin Rp500. Tapi kenapa kok bisa menjadi omset yang besar? Karena ada kelipatan. Nah, di NaturaWorld ini kelipatannya 50.000. Jadi nanti kalau sudah tersusun dengan baik jaringannya dengan benar, baik, Ibu akan mendapatkan profit yang lumayan besar. Lumayan Bu, bisa nambah-nambah sedekahnya Ibu. Nah, tuh contoh ya kan, karena kita sudah anggap dia itu uangnya sudah banyak. Padahal sebenarnya sebanyak apapun uangnya orang tersebut, saya yakin ditawarin uang masih mau. Cuman supaya kita nggak seperti menawarkan menawarkan lah, aku udah nggak butuh bisnis kayak gitu, bisnisku udah besar gitu kan, ada tuh ya. Nah, kita bisa seperti itu. Masalah nanti orang ini jalan atau tidak, pikir carry. Karena apa? Belum tentu member itu yang kita prospek pertama, yang closing pertama dia yang jalan gitu ya. Jadi prospek orang yang kiranya sama dengan kita atau di bawah kita tawarkan bantuan. Tapi kalau prospeknya orangnya yang sepertinya di atas kita minta bantuan. Nah gitu. Jadi Ibu sepertinya cocok nih membantu saya. Nanti Ibu dapat sharing profitnya, bla 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 bla. Hasilnya dari sharing profit ini lumayan Bu buat nambah sedekah. Kayak gitu, simpel bahasanya. Itu contoh. Anda mau pakai bahasa lain juga bisa, kayak gitu. Tetapi prospek orang yang di bawah kita dengan yang di atas kita harus bedakan. Ya balik lagi tadi, mencari kebutuhan calon prospekan tersebut, ya, supaya kita mudah nanti dalam memberikan kalimat-kalimat yang tepat supaya dia closing, gitu. Kemudian tadi ya, bagaimana kalau prospekan, kan dia udah orang kaya nih, kalau dia nggak jalan gimana Bu? Ya kalau dia nggak jalan haknya dia. Yang penting usahakan Anda sudah dapat relasi dari dia. Karena biasanya orang yang menengah ke atas ini relasinya banyak dan dia dipercaya di kalangan dia. Jadi ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan partner baru. Kalau dia nggak mau jalan itu haknya dia. Tapi kalau kita sudah mendapatkan relasi dari referensinya dia, kan bisa jadi malah orang tersebut yang jalan. Karena apa? Tidak semua member itu menjadi core member gitu loh. Nah gini, member yang sukses itu adalah core member kan. Nah tidak semuanya. Kadang-kadang dia hanya menjadi gerbang saja. Jadi ada dua tipe member. Seorang gerbang dan core member. Gerbang ini artinya dia hanya join kemudian dia hanya mereferensikan kemudian nggak jalan. Banyak kan yang seperti itu. Pengalaman saya selama 4 tahun seperti itu. Ada yang fungsinya di dalam jaringan ini, atau sebenarnya bukan fungsinya tapi ya mungkin takdirnya bagaimana ya.
Ya, tapi memang seperti itu. Kadang dia hanya menjadi gerbang saja. Dia join, kemudian dia mereferensikan temannya suruh join. Giliran temannya sudah join, dia nggak jalan. Yang jalan itu referensinya dia atau downline-nya dia, itu banyak sekali terjadi. Jadi masalah nanti orang ini join jalan atau tidak nggak masalah, tapi usahakan sebelum orang ini tidak jalan kita sudah dapat referensi dari dia. Karena biasanya referensinya bagus-bagus nih kalau orang yang menengah ke atas ya, karena dia dipercaya itu tadi gitu. Jadi lebih mudah untuk prospek. Jadi kita nggak masalah dia mau jalan atau tidak. Yang penting yaitu prospek dulu, closing atau tidak pikir carry, yang penting closing. Pikir carry yang penting closing. Jadi ya iya, kalau bisa closing, yang penting closing gitu. Jadi kita sudah mengusahakan untuk closing. Kemudian masalah jalan atau tidak nanti, itu urusan nanti. Ketika kita melakukan pembinaan kok dia tidak jalan, ya sudah, apa boleh buat, seperti itu ya. Oke, Anda yang sambil ngopi silahkan sambil diminum kopinya, dimakan nastarnya ya. Saya hari ini bertugas ngomong. Semoga yang hari ini saya sampaikan bermanfaat, walaupun ini hanya sharing-sharing pengalaman yang amatir ya teman-teman. Karena apa? Saya memang tidak punya pengalaman di dunia bisnis multi level marketing sebelumnya ya. NaturaWorld ini bisnis saya pertama, langsung saya tekuni, langsung saya contoh ya. Ya betul, ada yang kayak kita harus sering prospek ya Mom, biar nggak grogi prospek orang dalam keadaan ekonominya di atas kita. Betul, kita harus selalu menambah jam terbang kita. Tetapi kita sebenarnya tadi persiapan, kalau kita sudah persiapan tadi kan sudah saya bahas di atas, persiapannya yaitu optimis, percaya diri, semangat. Ya, insya Allah kita nggak grogi lagi, mau dia di atasnya kita, mau dia di bawahnya kita, insya Allah nggak akan grogi lagi. Karena apa? Kita sudah percaya diri bahwa kita sudah bisa ngomong, percaya diri produk yang kita bawa bagus kayak gitu. Jadi jangan grogi, tapi ya harus sering ditambah jam terbangnya. Apalagi begini nih, kadang member, Mom aku tuh join tapi aku tuh bingung mau ngapain, aku udah posting-posting di WA tapi nggak ada yang closing. Nah, kalau Anda join cuman posting di WA, saya anggap Anda belum ada usahanya. Iya, lah sekarang gimana? Maunya posting di WA langsung laris gitu? Nggak bisa. Kalau itu memang seperti itu, semua orang sukses Bu. Ya, semua orang kalau cuman posting di WA kok dia sukses dapat closingan, langsung closingannya jalan semua hanya dengan posting di WA. Itu semua bisa sukses dan itu bahaya, itu membahayakan ekonomi di dunia Bu, serius. Nah sekarang gini, kalau semudah itu caranya closing, semudah itu caranya sukses di NaturaWorld, besok kita mau makan bakso udah nggak ada orang jual bakso, kita besok mau beli baju udah nggak ada tukang jual baju, kemana mereka? Semua jadi member Natura karena di NaturaWorld cuman posting jadi kaya, ya nggak? Ya nggak bisa. Jadi kita harus usaha pakai 7 langkah sukses. 7 langkah suksesnya kemarin diantaranya sudah dijelaskan. Saya ulang lagi, membuat daftar nama, membuat janji dan melakukan presentasi. Ya enggak? Jadi kalau cuman baru posting di WA, saya anggap Anda belum ada usahanya. Tuh ada yang ngaku saya Bu, saya cuman posting di WA tapi udah ngeluh. Aduh tolong deh teman-teman, tidak ada di dunia ini makan siang gratis kecuali Anda traktir saya. Maksudnya gini, kita itu hidup di dunia sukses itu ibarat kita lagi makan di kafe. Kita harus bayar dulu baru kita makan. Artinya apa? Apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita nikmati ada harganya. Ya enggak? Jadi kalau kita mau sukses ya harus mau usaha, mau prospek, mau presentasi. Kalau cuman posting di WA, saya anggap Anda belum melakukan presentasi. Postingan di WA itu hanya bertujuan untuk memfollow up saja. Misalnya Anda sudah prospek si A, dia belum join, Anda posting-posting terus testimoni, akhirnya orang itu gemes, pengen join, akhirnya closing gitu ya. Oke. Nah iya, Masya Allah seketika makjleb Mom. Iya, lagi mana? Oh mau sukses kok cuman mau posting di WA lah, mau pikir perusahaannya mbahmu.
Ya kan, nggak bisa gitu dong, kita harus usaha. Oke, lanjut lagi. Tapi pada saat kita sedang prospek itu kita sering mengalami yang namanya hambatan. Ya nggak? Betul nggak? Ada nggak di sini yang nggak pernah mengalami hambatan prospek? Saya jamin tidak ada yang tidak pernah mengalami hambatan. Pasti semuanya punya. Apalagi ambasador eksekutif di Indonesia. Hambatan yang Anda alami itu sudah pernah kita makan. Mentah-mentah, matang-matang sudah kita makan semuanya. Hambatannya hampir sama saja. Nah, tapi biasanya nih, ini perlu dicatat nih. Hambatan yang biasa terjadi adalah perdebatan tentang bisnis MLM. Ya, Pak, ya. Jadi nggak enaknya tuh di situ. Jadi ada orang yang tidak setuju kalau ini bisnis MLM. Kok tidak setuju? Maksudnya tidak suka karena ini bisnis MLM kayak gitu. Karena stigma mereka tentang MLM itu buruk. Dan ini sering terjadi. Di saat kita prospek ini terjadi hambatan. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana nih cara mengatasi untuk orang-orang yang berdebat tentang bisnis MLM gitu. Nah, hindari perdebatan. Contoh ya, saya contohkan lagi. Salah satu contohnya misalnya, Mbak, ini bisnis MLM ya? Jawab saja, betul, ini multi level marketing atau network marketing. Saya nggak suka sama bisnis MLM. Kenapa? Karena kalau bisnis MLM nih contohnya yang kaya tuh cuma yang di atas, Mbak. Bisnis MLM itu yang susah yang di bawah, yang enak yang di atas. Nah, biasanya kayak gitu kan. Anda mau ngapain nih? Kalau biasanya nih Anda ngapain? Biasanya nih salahnya kita berdebat. Kita jawabnya gini, enggak begitu kok. Bisnis MLM yang ini tuh kita enggak kayak gitu. Terus jelasin bla bla bla. Nah, ini akhirnya terjadilah perdebatan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ketika orang itu bilang, saya nggak suka Mbak sama bisnis MLM karena biasanya memperkaya yang di atas, yang di bawah susah, yang di atas doang yang sukses misalnya. Anda bisa jawab dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan senyum jangan lupa, dan dengan optimis dan percaya diri yang tadi disiapkan sebelum kita mulai prospek. Jawabnya bagaimana? Dulu Bu, saya juga mikirnya begitu. Saya juga gitu Bu, pikirannya sama dengan Ibu, sama persis. Saya pikir kalau MLM pasti yang berkaya yang di atas. Gitu Bu, dulu saya mikirnya. Ternyata ketika saya masuk, beda. Tapi ya, tos dulu Bu, tos dulu. Kita pikirannya sama. Nah, di situ. Jadi supaya itu lebih enak kan? Lebih enak nggak? Ya nggak? Daripada kita langsung, nggak gitu Bu, MLM kita nggak begitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau berdebatan soal bisnis MLM, kita jangan berdebat. Kita jadi dulu satu pendapat dulu sama dia. Misalnya kalau MLM-nya itu memperkaya yang di atas, ya saya pikir dulu juga gitu Bu. Karena kebanyakan MLM yang dulu. Cuman sekarang ternyata sudah beda. Ya kalau dipikir-pikir lagi nih Bu, kita kerja, ya juga sama memperkaya yang di atas. Ya enggak? Tapi kalau di MLM, kalau yang di atas itu kok kaya, ya wajar saja Bu. Kalau yang di atas kok masih miskin, ya nggak mau orang join bisnis MLM Bu. Saya juga nggak mau. Kalau yang di atasnya saya nih misalnya, di atas saya kok miskin-miskin aja, udah ambasador eksekutif naiknya masih motor butut, ya saya nggak mau Bu jadi ambasador. Kan gitu ya contohnya. Tapi ternyata kalau di MLM beda. Pada saat upline saya punya uang atau punya bonus banyak, saya juga bisa seperti beliau gitu loh. Jadi Anda bisa rubah mindsetnya pelan-pelan, tapi dengan pengawalan pertama kalimatnya setujui aja dulu gitu. Jangan langsung nggak gitu, tidak begitu gitu, jangan ya. Kemudian ya hambatannya katanya cutting price. Mbak yang cantik ya, calon ambasador di sana, cutting price itu ada sejak saya masih menjadi member baru. Berarti sudah ada sejak hampir 5 tahun yang lalu. Itu sudah ada. Bukan sekarang saja, malah enakan sekarang cutting price sudah ada solusinya. Kita sudah punya tim dari manajemen yang mengatasi cutting price, yaitu tim marketing support. Ibu Fitri Amelia yang begitu tegas ya,
ya, dengan tangannya yang lemah lembut tetapi tegas menghempas cutting press, ribuan cutting press dihempas sama beliau. Dulu belum ada Bu, sekarang enak. Jadi cutting press itu sudah ada, tergantung mindset kita. Ya, kita harus bangun mindset kita yang akan akhirnya nanti menular kepada tim. Ya, untuk cutting press. Anda beruntung di era sekarang, cutting press sudah dihempas-hempas. Dulu zaman saya zaman saya dulu itu belum ada tim dari marketing support. Tapi nyatanya, apakah kita terpengaruh dengan adanya seperti itu? Tidak. Tujuan kita, impian kita lebih besar daripada tujuan mereka yang melakukan cutting price. Kalau kok kita lebih menganggap cutting price itu, jadi gini, kita akan menganggap bahwa mereka itu lebih penting. Karena apa? Ya kita mikirin cutting price, udah pas pikiran. Kalau cutting price itu kan bukan cara jualan yang jujur. Insya Allah hasilnya juga kurang berkah. Beda dengan kita yang jual jujur. Gimana kurang jujur? Modalnya sekian, saya dapat ambil untung sekian. Jujur, ya enggak? Kita enggak cutting price. Iya, jadi gampang. Nanti masalah cutting price zaman sekarang itu sudah ada timnya sendiri. Insya Allah dari tahun ke tahun itu akan sangat berkurang. Kita butuh yang namanya sabar dan jangan sampai fokus kita ke sana. Kalau fokus kita ke sana aja, kita melupakan tujuan-tujuan kita ya. Oke, itu soal hambatan cutting price. Kemudian saya bahas lagi yang pertama. Dulu saat saya prospek pertama, saya melakukan kesalahan. Ya, kesalahan apa yang saya lakukan? Kenapa saya kok nggak closing? Tahu nggak? Ternyata kesalahan yang pertama adalah keraguan. Ya, jadi saya tadi sudah bilang kita punya persiapan yaitu optimis, semangat ya. Tapi dulu saya ragu dengan diri saya sendiri. Ragu dengan diri saya sendiri karena saya merasa saya ini orang yang bodoh. Saya merasa saya orang yang gak pintar ngomong. Saya merasa saya gak bisa jualan. Ternyata keraguan itu menular. Jadi Anda hati-hati saat prospek, jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena keraguan itu menular. Dan kesalahan saya yang berikutnya adalah apa? Kesalahan saya yang berikutnya adalah takut ditolak. Itu adalah kesalahan saya. Saya harap Anda belajar dari kesalahan saya. Ternyata ketika kita takut ditolak, itu artinya kita nggak mungkin closing. Lah gimana? Orang takut ditolak, akhirnya mau prospek jadi nggak jadi. Nanti nggak closing. Nanti ditolak. Ya nggak? Begitu. Jadi kalau Anda mau belajar dari kesalahan saya, yaitu saya takut ditolak. Jadi jangan takut ditolak, maju dulu aja, optimis, pikir carry soal closing dan nggak closing, karena ternyata ditolak itu adalah anugerah. Percaya nggak kalau ditolak itu anugerah? Coba deh perbanyak penolakan. Karena apa? Di saat saya masih ditolak oleh ratusan orang, saya itu ternyata ada anugerah di situ, yaitu belajar, pembelajaran gratis. Ya, karena apa? Bisnis memang ada teorinya, tetapi praktek itu yang menentukan keberhasilan kita. Ya, jadi banyak pertanyaan ya. Menentukan keberhasilan kita adalah praktek. Jadi kita jangan takut ditolak. Kalaupun kita ditolak, itu adalah anugerah, kita sedang belajar. Dan bagi Anda semuanya di sini yang sekarang masih mengalami penolakan, itu adalah hal yang sangat wajar. Wajar sekali, karena semua ambasador eksekutif juga sudah pernah ditolak ribuan kali. Ya, ribuan kali ditolak. Jadi penolakan adalah hal yang wajar. Jadi Anda nggak sendirian. Pada saat sekarang Anda masih mengalami penolakan, itu adalah hal yang wajar yang memang harus Anda lewatin. Jadi Anda nggak sendiri. Maju terus.
karena memang itu Anda sedang menggali kemampuan diri Anda, skill Anda, dan di situ Anda sedang mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu belajar. Ketika nanti Anda sudah punya member, Anda bisa ngajarin membernya cara prospek, karena Anda sudah sering sekali prospek, jam terbangnya sudah tinggi karena Anda sering ditolak, begitu ya. Nah, jadi jangan takut ditolak teman-teman, karena presentasi atau prospek itu bukan langkah terakhir. Ketika kita sudah prospek, kita langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya adalah follow up, ya, follow up. Jadi presentasi bukan sesi terakhir, follow up, masih ada follow up. Bagaimana caranya follow up yang baik dan benar? Bagaimana supaya follow upnya bagus? Anda harus stay tune. Nanti akan dibahas di next materi oleh ambasador atau crown eksekutif yang bertugas setelah ini, seperti itu ya. Jadi setelah prospek, ini bukan langkah akhir. Ditolak masih tidak masalah karena masih ada langkah berikutnya, yaitu follow up ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, follow up itu sangat penting. Jadi follow up itu tidak hanya untuk memfollow up orang yang belum closing supaya closing, tetapi misal ketika kita prospek itu closing di tempat, orang ini juga harus di follow up. Dia harus banyak di follow up ya. Jadi memfollow up member yang sudah closing itu juga sangat penting, bahkan lebih penting. Cara memfollow upnya bagaimana? Ya, apa caranya? Caranya adalah memberikan edukasi tentang 7 langkah sukses, 3 prinsip dasar bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Itu follow up-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti di next materi. Materi saya hari ini presentasi, dan ini saya lebih tekankan ke presentasi atau prospek pribadi, karena memang kebanyakan member baru sekarang sedang melakukannya, yaitu prospek pribadi. Lah, kalau presentasi nanti di acara NOP itu seperti apa, Bu? Presentasi di acara NOP juga nanti akan dengan adanya Anda jam terbangnya di prospek pribadi ini bagus, saya yakin Anda akan prospek di acara NOP sudah di luar kepala, kepedean Anda sudah meningkat, optimis Anda, semangat Anda, semuanya sudah meningkat, dan Anda akan sangat layak untuk menjadi leader yang bisa presentasi di depan dengan gagah dan lancar dalam melaksanakan presentasi ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi, ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang. Saya jawab, padahal sebenarnya waktunya sudah habis. Jawab nggak nih? Jawab nggak ya? Ya, jadi apa namanya? Caranya menjawab ketika MLM itu haram gitu. Ini adalah pertanyaan kesekian ribu kali ya. Balik lagi, itu tentang keyakinan, Bu. Ya, kita tidak bisa menentang keyakinan seseorang. Tetapi untuk penjelasan MLM ini yang haram atau halal, sekarang ini aja, manfaat dan mudaratnya banyakkan mana. Kalau menurut orang itu mudaratnya lebih banyak, ya sudah, biarkan dia mengatakan haram. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya, kenapa haram? Nah, sekarang kita bisa jelaskan apa saja manfaatnya. Manfaatnya bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak, menjadi sambungan rezeki atau jembatan rezeki, ya, menjadi jembatan rezeki untuk banyak orang. Produknya bermanfaat, menjadi solusi untuk orang banyak, ya enggak? Nah, dari manfaat-manfaat tersebut mana yang haram? Lalu bagaimana dengan akad jual belinya? Akad jual belinya juga halal. Karena apa? Anda beli pada saya kulaan, harganya sekian, Anda jual sekian, dan itu sudah diterangkan secara gamblang. Tidak ada yang diumpet-umpetin. Lah, daripada orang jualan bilangnya untungnya 10.000 padahal untungnya 20.000, lah itu malah bisa dikatakan bohong ya, bukan haram tapi bohong, kurang berkah. Lah, kalau kita jual lip matte harga sekian, harga belinya sekian, kita sudah jelaskan seperti itu. Insya Allah kejujuran itu berpihak pada kita. Kemudian dari manfaat-manfaatnya itu juga halal. Nah, jadi itu balik lagi ke keyakinan. Berikan kepada dia edukasi yang benar tanpa menentang. Ya, karena kalau misalnya kita berdebat tentang haram halal, ini nggak akan ada pernah habisnya, Bapak Ibu. Oke, dan apa namanya, kita sudah
di penghujung acara ya. Jadi teman-teman semuanya, satu hal saya ulang lagi yang paling penting, tidak di dunia ini tidak ada yang gratis. Ketika Anda ingin mencapai pencapaian yang besar, Anda ingin sukses, maka ada harga yang harus Anda bayar. Dan seberapa besar kesuksesan Anda itu tergantung berapa nilai yang Anda bayar untuk itu. Ya, kalau Anda malas, maka ketika Anda belum sukses, maka artinya Anda melakukan pembayaran belum sesuai. Seperti itu ya. Jadi, yuk jangan malas. Sudah waktunya malasnya hilang, galaunya hilang, karena galau dan malas ternyata tidak membawa positif yang apapun buat kita. Semangat semuanya, optimis, buat lagi daftar nama yang banyak, kemudian lakukan prospek setiap hari, jangan lelah, jadikan prospek itu menjadi jangan lupa prospek jadikan hobi ya. Jadi hobi supaya apa? Indah menjalankannya. Karena apa? Tidak ada cara mudah teman-teman dalam menuju kesuksesan. Tidak ada cara yang mudah, tidak ada. Jadi kenapa tidak ada? Yaitu prospek ditolak itu susah apa mudah? Itu memang susah, tetapi memang itu yang harus kita jalankan. Tidak ada cara yang mudah, tetapi ada cara yang menyenangkan, sehingga nanti akan terasa mudah. Nah, caranya bagaimana? Jadikan prospek follow up itu sebagai kebiasaan yang menyenangkan untuk kita. Dengan kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan kita menjalankannya dengan hati yang gembira, insya Allah proses kita akan terasa mudah. Ya, jadi kita tidak usah mengharapkan proses kita mudah, karena memang tidak mudah. Karena kalau mudah hasilnya jadi hasilnya ya, sesuatu yang mudah itu hasilnya kecil, tetapi sesuatu yang besar itu memang prosesnya sulit. Ya nggak masalah, proses sulit nggak apa-apa, yang penting kita dikuatkan, kita minta dipantaskan, semoga kita dikuatkan semuanya untuk menjadi menjadi orang sukses. Kita semoga dipantaskan, semoga kita dikuatkan. Karena satu lagi, saya tuh gemes deh jadinya mau berhenti, tapi ini mulut udah ngoceh mulu. Satu lagi, ketika kita ditolak itu adalah proses pemantasan diri ya, proses pemantasan diri dan proses penguatan diri. Kalau kita langsung closing kita lemah besti. Jadi kalau kita sering ditolak, kita akan kuat, karena ternyata menjadi orang kaya, menjadi orang sukses itu harus kuat teman-teman. Kalau nggak kuat, akhirnya nanti kita kena kasus narkoba, kita jadi orang yang pemabuk, amit-amit, a'udzubillahi min dzalik. Jadi proses Anda sekarang lagi ditolak, nggak masalah, itu adalah proses penguatan diri, itu adalah transformasi Anda menjadi superhero. Jadi nggak apa-apa, karena nanti kalau Anda sukses, Anda sudah menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang pantas ya. Itu saja dari saya, semoga sharing pengalaman saya hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan, karena saya sendiri juga masih harus banyak belajar, karena saya juga orang yang tidak pintar dalam menjalankan bisnis ini. Yang saya lakukan selama ini hanya manut sama upline saya yang luar biasa. Kebetulan saya punya upline yang luar biasa, yang cantik, dan kinerja beliau luar biasa, yaitu Ibu Dewi Mariam. Dan saya juga punya tim yang hebat banget seperti Anda semuanya di sini hadir. Terima kasih atas antusiasnya. Oke, semoga kita dipantaskan, dikuatkan untuk menuju sukses dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.